Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrian Perdana Putra dari kelas A Fakultas Hukum dengan PM 24 10 10 354. Hakikat kutipan adalah inti atau esensi yang tindakan mengutip suatu informasi, gagasan, atau kalimat dari sumber tertentu untuk digunakan dalam karya tulis atau komunikasi lainnya. Kutipan ini memiliki peran penting bagi bentuk pengharapan terhadap karya atau pemikiran orang lain, sekaligus berfungsi untuk memperkuat argumen, memberikan kredibilitas, dan menambah keakuratan informasi yang disampaikan. Dalam konteks akademik dan profesional, kutipan adalah wujud tanggung jawab intelektual yang menunjukkan bahwa penulis telah melakukan penelitian, memahami sumber yang digunakan, dan memberikan pengakuan kepada pemilik gagasan asli. Dengan demikian, kutipan membantu menjaga etika penulisan, menghindari plagiarisme, dan memastikan transparansi dalam penyampaian ide. Selain itu, kutipan juga berfungsi sebagai referensi yang memungkinkan membaca untuk melacak sumber asli informasi, sehingga mendukung proses pembelajaran dan eksplorasi lebih lanjut. Hakikat kutipan juga mencakup cara penyajian, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung. Kutipan langsung menampilkan teks asli sebagaimana ditulis oleh penulisnya, sedangkan kutipan tidak langsung menyampaikan kembali gagasan penulis asli dengan kata-kata sendiri. Dengan adanya kutipan, karya tulis menjadi lebih kuat dan terpercaya karena didasarkan pada bukti atau otoritas yang relevan. Selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan dapat diklasifikasikan berdasar cara penulisan, letak sumber, dan asal informasinya. Berdasarkan cara penulisan, terdapat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan teks secara persis seperti yang ada di sumber asli tanpa perubahan. Biasanya ditandai dengan tanda kutip untuk kutipan pendek atau tulisan dalam bentuk blok terpisah untuk kutipan panjang. Sebaliknya, kutipan tidak langsung ada penulisan ulang gagasan dari sumber aslinya dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya dan tidak memerlukan tanda kutip. Jika dilihat dari letak sumbernya, kutipan dapat berupa kutipan dalam teks atau kutipan akhir. Kutipan dalam teks mencantumkan sumber langsung di dalam kalimat atau paragraf. Sering digunakan dalam gaya penulisan seperti apa atau MLA. Sementara itu, kutipan akhir mencantumkan sumber di bagian bawah halaman, catatan kaki, atau di bagian akhir dokumen, catatan akhir. Biasanya menggunakan angka subtraktif sebagai penanda. Berdasarkan asal informasi, terdapat kutipan primer dan sekunder. Kutipan primer adalah kutipan langsung dan dari sumbernya, sehingga dapat didasarkan karena lebih terpercaya. Sementara itu, kutipan sekunder adalah kutipan yang diambil dari sumber kedua karena penulis tidak dapat mengakses sumber asli, dan biasanya mencantumkan pertanyaan seperti dikutip dalam untuk menunjukkan bahwa gagasan tersebut berasal dari referensi lain. Jenis kutipan lainnya juga dapat dilihat berdasarkan media sumbernya, seperti kutipan tertulis dari buku atau jurnal, kutipan lisan dari wawancara atau pidato, dan kutipan digital dari artikel daring atau media sosial. Setiap jenis kutipan memiliki fungsi dan aturan penggunaan yang berbeda sesuai dengan konteks penulisan dan gaya sistasi yang digunakan. Terima kasih. Baik, saya Raja Habib Ibrizi akan membacakan langkah penulisan catatan kaki, yaitu satu urutannya: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun terbit, dan nomor halaman. 2. Nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik dan tanpa cadar akademik. 3. Judul buku masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring di garis bawah atau dicetak tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafal dari lokal A dengan NPM 24 10 10 085. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan tema bagaimana cara membuat kutipan, macam-macam kutipan, pengertian kutipan beserta contoh-contohnya. Oke, yang pertama adalah saat membaca buku, novel, dan lain sebagainya, kita pasti pernah melihat kutipan atau kalimat kutipan. Pengertian kutipan biasanya terdapat di dalam buku, novel, surat kabar, majalah, atau bahkan tulisan di media. Kalimat kutipan ini biasanya diawali dengan tanda baca kutip dan diakhiri dengan tanda baca kutip juga. Kutipan ini biasanya disajikan di dalam sebuah materi akademis menggunakan
beberapa referensi di dalam tulisannya. Dan tak jarang di dalam referensi tersebut terdapat kalimat kutipan untuk menambah keakuratan sebuah teori yang diambil dari referensi tertentu. Ya, lanjut ke pengertian kutipan. Secara umum, pengertian kutipan adalah merupakan kalimat pinjaman dari seorang pengarang, penulis tertentu, penulis terdahulu, atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dibuat di dalam buku tersebut. Sementara itu, pengertian dari kutipan juga dapat diartikan sebagai pengulangan suatu kalimat terkenal yang ditandai dengan tanda kutip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kutipan adalah pengambilan suatu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulisan lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dapat diartikan bahwa pengertian kutipan ini bisa ditulis oleh penulis atau penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan pustaka atau referensi sudah dibaca dan akan dijadikan sebagai bahan acuan kepada buku tersebut. Dengan demikian, definisi atau pengertian kutipan secara umum adalah suatu kegiatan menulis suatu kalimat atau lebih dari karya tulis yang kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen sang penulis. Selain pengertian kutipan secara umum, kutipan juga memiliki arti berbeda atau pandangan berbeda menurut beberapa ahli. Contohnya itu ada, yang pertama ada Kraft, dua ada Azahari, yang ketiga ada Hariwijaya dan Triton. Setelah itu ada fungsi kutipan. Setelah memahami pengertian kutipan, kini kita harus dipahami juga bagaimana fungsi dari pengertian kutipan tersebut. Pada dasarnya, fungsi dari kutipan adalah sebagai bukti atau untuk memperkuat atau pendapat penulis. Tentu saja pengertian kutipan berbeda dengan jiplakan. Kalau jiplakan artinya penulis mengambil pendapat orang lain tanpa ada atau tidak dengan menyebut sumbernya. Pengertian kutipan dilihat dari fungsinya juga. Biasanya digunakan untuk dapat mengemukakan definisi atau pengertian istilah atau konsep tertentu, dan digunakan untuk dapat menguraikan suatu rumus atau formula untuk mengemukakan pendirian atau pendapat seseorang. Ada pula beberapa fungsi dari pengertian kutipan. Contohnya, pertama, fungsi dari kutipan ini dilakukan untuk menghindarkan pengutip atau penulis dari kegiatan plagiarisme. Kutipan dibuat untuk dapat membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut mengenai ide dari pengutip. Yang ketiga, sumber kutipan yang dibuat selanjutnya digunakan untuk dapat memberikan nilai terhadap suatu karya ilmiah yang sedang atau sudah dibuat oleh penulis. Setelah itu ada manfaat kutipan. Manfaat kutipan selain pengertian kutipan dan fungsi kutipan, kutipan juga pasti memiliki manfaat di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penulisan atau pengertian kutipan tersebut. Pertama, kutipan memiliki manfaat untuk menegaskan isi uraian dan isi buku, novel, media. Yang kedua, kutipan bermanfaat untuk dapat membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, kutipan dibuat untuk memperlihatkan kepada pembaca mengenai materi dan teori yang digunakan oleh penulis. 4. Kutipan bermanfaat untuk dapat mengkaji interpretasi penulis terhadap suatu bahan atau teori kutipan yang digunakan. Kutipan bertujuan jika pengertian kutipan, fungsi kutipan, dan manfaat kutipan telah dibahas, maka perlu diketahui bahwa kutipan juga memiliki tujuan. Tujuan ditulisnya kutipan dalam karya tulis adalah skripsi, artikel, dan lain sebagai penguat atau pengokohan argumentasi dalam sebuah karya tulis atau karangan. Tujuan ditulisnya kutipan adalah sebagai berikut. 1. Kutipan ditulis sebagai landasan teori dari karya ilmiah atau suatu karangan tersebut. 2. Kutipan ditulis sebagai penguat argumen atau pendapat penulis. Yang ketiga, kutipan ditulis sebagai penjelasan dari suatu uraian terhadap materi atau teori yang sudah diambil. Oleh sebab itu, penulis tidak membuang waktu untuk meneliti dan menganalisis hal yang sebelumnya sudah diteliti oleh penulis lain. Meski demikian, dalam menulis pengertian kutipan, penulis harus memperhatikan beberapa hal saat menulis kutipan.
Penulis harus mampu mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut perlu dicantumkan. Penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketetapan dan ketelitian yang kutipan yang diambilnya. Sekian dari presentasi saya tentang materi membuat kutipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.